Bandung, Persib juara lagi guys. Namun ada yang menarik dari juaranya Persib kali ini. Kembali lagi ada Pak Deddy Mulyadi memberikan bonus 1 miliar nih dari dana pribadinya untuk pemain. Kalau misalkan semua pejabat kayak gini, tiap ada prestasi atlet dikasih bonus, kesejahteraan atletnya meningkat, prestasinya pun kedepannya akan meningkat nih. Jangan sampai pada saat atlet berprestasi namun si pejabatnya diam-diam baik. Gak ada perhatian, gak diperhatikan kesejahteraannya. Bahkan ada atlet yang ekonominya malahan kurang. Nah ini gimana Indonesia mau maju nih atlet-atletnya kalau misalkan gak ada penghargaan? Contoh Pak Deddy Mulyadi ini pada saat ada prestasi langsung dikasih bonus dana pribadi, malahan kalau tidak mampu, tidak punya dana pribadi ya alokasikanlah dana negara juga tidak apa-apa. Rakyat juga kalau misalkan untuk atlet yang berprestasi ikhlas-ikhlas saja, asal jangan buat korupsi ya Pak. Dan juga ditunggu juga nih dari anggota DPR Jawa Barat khususnya Pak Ono Surono nih yang selalu istilahnya berstatement dan juga mengkritisi Pak Deddy Mulyadi nih. Pak Deddy udah ngeluarin dana pribadi nih buat Persib nih Jawa Barat 1 miliar. Pak Ono berapa nih kira-kira nih? Ditunggu loh Pak. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya lapornya ke Pak Ono nih. Pak Ono langsung ya Pak Ono ya. Kita lanjut ya. Ini irigasi yang mengairi sawah warga sekitar 15 hektar. Sudah beberapa kali pengajuan tapi belum ada tanggapan. Mohon direalisasi ya Pak ya. Ini jalur irigasi loh Pak ke sana tuh. Itu sawahnya lokasi yang 15 hektar itu di sana Pak. Jadi saya mohon tanggapannya ya Pak ya. Tinjau lokasinya di Desa Bangbayang Pak, Cianjur nih. Cianjur saya tunggu ya Pak konfirmasinya. Terima kasih. Nah gini dong, jangan Kang Deddy Mulyadi terus kalian minta tolong. Banyak anggota DPRD atau wakil rakyat yang bisa kalian mintai tolong. Contohnya Bapak Ono Surono. Dua abang-abang ini sudah melakukan hal yang tepat, meminta tolong kepada Bapak Ono Surono karena ada masalah, yaitu bendungan irigasinya jebol dan bendungan itu mengairi sawah-sawah masyarakat yang ada di situ. Jadi ini hal yang penting, Bapak Ono Surono harus cepat tanggap seperti Kang Deddy Mulyadi. Pak yang koster jek sama sekali sih bang, jek tanah-tanah besar kan bang, KDM liu gitu, ale ben bodone, KDM kenyam Pak yang koster jek tegang. Jawa Barat dan Bali itu tentu saja memiliki masalah krusialnya masing-masing yang tentu saja berbeda. Mungkin ada kemiripan karakter dan cara pemimpinnya juga akan sangat berbeda. KDM itu memang super power gitu ya, ada sampah langsung terjun ke sungai, ada apa lagi langsung apa yang dia kerjakan masyarakat jadi tahu. Karena seperti itu, bila perlu yang ada kayu nyereneng gitu bisa di jalannya, biar Pak Koster nggak bersensor kok. Orang ngasih nyata. Namun Pak Koster apa menjain di sini nanya besar, masa SE jangan itu. SE itu coba teman-teman baca nih. Kalau misalnya di bawah gubernur nih, Kadis, Kabak, Kapug, apalagi Bupati, Camat, Kepala Desa, Kelian, Anjar, masyarakat semuanya bahu-membahu menjalankan SE. Bekerja sudah terjawab di sana. Apa kira-kira masalah krusial yang harus diselesaikan oleh Pemprov niki? Ayo teman-teman, sebutkan 5 aja. Pengelolaan sampah, dampak overtourism, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, krisis air, terus apa lagi? Alih fungsi lahan. Tapi memang perlu ketegasan, benar, perlu ketegasan. Surat edaran yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan harus nih ketegasan nih. Ya biar semua mau menjalankan, pangnya menjalan nih menjangin suang SE itu kan sing ada ketegasan sing menjalan gitu. Nah Jawa masih gitu, Jawa Barat nah masyarakatnya mendukung. Apa aja orang aja kemudian dijalankan. Irage perlu tuh mencontoh yang itu. Dumugi Rahayu Bali Dikingi bisa menyelesaikan masalahnya semua. Nah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat semuanya nih ke ketegasan Pemprov juga ketika sudah mengeluarkan SE, itu yang kita tunggu. Lagi dan lagi Kang Deddy Mulyadi menyoroti soal pengerukan Kali Bekasi yang mandek 2 tahun. Padahal sudah menghabiskan dana 500 miliar rupiah. Sudah menghabiskan dana 500 miliar rupiah. Tapi proyeknya mandek. Berarti apa dong guys? Apa nggak deg-degan mereka nih sekarang? Apalagi kalau Kang Deddy Mulyadi sampai mengusut dana 500 miliar itu kemana? Transparansi sangat diperlukan. Dan pastinya Kang Deddy Mulyadi sangat membutuhkan hal itu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada pertanyaan nih, ada yang bisa jawab nggak? Sampai sekarang saya masih kepikiran kodam apa yang ada di tubuh KDM. Kok bisa anak-anak kecil yang suka main handphone, susah makan, susah tidur, jadi pada nurut? Itu terjadi sama anak saya sendiri. Sama saya tidak nurut,
Tapi saya cuma bilang nama Kang Deddy Mulyadi, langsung nurut. Pertanyaannya, kenapa bisa nurut ketika nama KDM disebut? Saya ulangi perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Oke, video ini perlu disoroti. Ada dua pernyataan yang berbeda dari dua gubernur yang berbeda. Yang atas itu merupakan gubernur Jawa Tengah dan yang bawah gubernur Jawa Barat. Mereka memberikan statement yang sama untuk perangkat-perangkat desa yang melakukan tindakan penyelewengan atau menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau kata gubernur Jawa Tengah, ini perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Maksudnya tidak semua pelanggaran harus dipidanakan. Tapi berbeda dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpang, akan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Kalian bisa menyimpulkan sendiri pernyataan siapa yang paling benar dan paling masuk akal. Berikutnya ada narasi dari Mas Wanto 2072. Di situ diceritakan Megawati dan DPR ikut mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada penelitian anak nakal masuk barak bisa sembuh. Siapa sih yang menjamin? Kang Deddy Mulyadi juga kan gak pernah mengatakan hal itu. Paling tidak ada sedikit perubahan. Itu saja sudah keren. Makanya direspon oleh netizen. Tidak ada penelitian juga. Ada DPR, terus rakyat Indonesianya sejahtera. Justru semakin belangsak. Kemudian ada VT yang bikin heboh dari Mas Wanto 2072. Ada pesan dari Ahok untuk KDM, yang mana diduga PDI Perjuangan akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena KDM jadi batu sandungan untuk menuju RI 1. Isu agama akan tetap digunakan untuk Pilpres tahun 2029. Serangan untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi sudah dimulai karena beliau berpotensi menjadi RI 1. Menurut saya, apapun caranya, bagaimanapun caranya, upaya-upaya Anda, kerja keras Anda untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan tidak, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan beliau. Kalau memang sudah ditakdirkan bagi Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden berikutnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029, maka pihak-pihak seteru dalam hal politik kalian harus menerima dengan lapang dada, karena itu adalah pilihan rakyat Indonesia.